Kita semua menjadi musuh Allah karena satu orang. Menjadi musuh berarti melakukan dosa. Yaitu kita semua karena satu orang. Semua orang telah berbuat dosa kepada Allah. Cinta antara kita dan Allah terputus. Siapakah orang itu? Itu adalah Adam. Setelah Adam berdosa, kita semua keturunan Adam tidak bisa mengontrol diri. Semua orang dikendalikan dosa. Sebelum lahir, saat dalam kandungan. Saat di dalam kandungan, kita sudah dikendalikan dosa. Setelah lahir melakukan banyak dosa. Menyakiti Allah. Kita menyakiti Allah. Karena satu orang, dosa itu diberikan kepada kita. Jadi seluruh umat manusia karena dia menjadi pendosa. Orang itu adalah Adam. Karena dosa berasal dari satu orang. Maka untuk mengampuni dosa kita dan membuat kita mengalahkan dosa, juga berasal dari orang lain. Kita semua berbuat dosa dan menyakiti Allah. Jika ada seseorang yang menanggung dosa kita, menetapkan dosa kita di kayu salib dan menumpahkan darah. Jika ada orang seperti itu, orang yang sangat dikasihi Allah, dia tidak pernah berdosa, dan dia pencipta kehidupan manusia. Dan dia sudah bersama Allah sebelum segala ciptaan. Jika ada orang seperti itu mati di kayu salib untuk kita, Allah akan mengampuni dosa kita. Orang itu adalah Tuhan Yesus. Dosa yang telah kita lakukan sebenarnya musuh Allah. Tapi karena Tuhan Yesus, kita berdamai dengan Allah. Dan juga karena Tuhan Yesus, kita memang pendosa. Namun karena pengorbanannya di kayu salib, Allah memberikan kemampuan menebus manusia kepada Tuhan Yesus. Agar dia menebus kita, menyelamatkan kita dari dosa. Dia tidak hanya menolong kita mengampuni dosa kita. Semua dosa yang pernah kita lakukan diampuni karena Kristus mati di kayu salib. Dia juga menolong kita agar tidak berbuat dosa lagi. Dia menyelamatkan kita sepenuhnya. Orang itu adalah Yesus Kristus. Jadi, kita semua karena Adam menjadi musuh Allah. Cinta antara kita dan Allah terputus. Karena dosa Adam, kita juga berdosa. Dosa itu yang memutuskan cinta antara kita dan Allah. Namun ada seseorang, dia meruntuhkan tembok pemisah, yang memisahkan kita dengan Allah, membuat kita bisa. Baik, orang itu adalah Yesus. Mari kita baca Roma pasal 5 ayat 1. Kita, pada pasal 5 ayat 1 berbicara tentang Yesus yang mendamaikan kita dengan Allah. Mari kita baca ayat 1. Jadi karena kita dibenarkan oleh iman, kita harus berdamai dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya kepadanya, maka kita masuk dalam kasih karunia damai dengan Allah saat ini. Dan dengan sukacita menantikan kemuliaan Allah. Tidak hanya itu, kita malah bangga dalam kesengsaraan. Karena kita tahu kesengsaraan menghasilkan ketekunan. Ketekunan menghasilkan tahan uji. Tahan uji menghasilkan pengharapan. Pengharapan tidak memalukan. Karena kasih Allah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah diberikan Allah kepada kita. Kalimat pertama. Menjelaskan kalimat pertama mengatakan, kita dibenarkan oleh iman. Maka kita harus berdamai dengan Allah melalui Yesus Kristus. Karena melalui Tuhan Yesus, kita berdamai dengan Allah. Apakah Allah sudah berdamai dengan kita? Apakah Allah masih menganggap kita musuh? Tidak, Allah sudah berdamai dengan kita. Bahkan, saudara juga dianggap sebagai pemimpin dosa. Bapa di surga karena Tuhan Kristus telah menetapkan kematian di kayu salib. Karena Ziba percaya kepada Tuhan setelah itu. Bapa di surga dengan suaranya mengatakan kepada saudara Ziba, Tuhan Allah adalah Bapamu. Bapa berkata, Tuhan, Allah adalah Bapamu. Membuktikan bahwa karena kita karena Kristus Tuhan, Allah tidak lagi menghitung dosa-dosa kita. Dan juga karena iman kepada Tuhan Yesus, Allah menganggap kita sebagai anak-anaknya. Karena sebenarnya karena Adam, kita semua adalah orang berdosa. Sekarang karena Yesus Kristus, kita semua karena Yesus akan memberi kita Roh Kudus. Seperti yang dikatakan Yohanes yang berdarah, Yohanes berkata, Yohanes membaptis orang dengan air. Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus. Oleh karena itu, karena Yesus, Allah menaruh Roh Kudus dalam hati kita. Kemudian, karena Yesus, Allah sudah menaruh Roh Kudus dalam diri kita. Agar kita menerima kasih surgawi. Kasih itu disiramkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. Kita sering menerima kasih Allah. Allah terus menghibur kita.